Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Alaginanisa. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan peluang bisnis seafood di Kota Batam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Bimo Aldiansyah, yang kedua ada Sapti Wulansari Hudaya, yang ketiga ada Anggraini Siti Horeoto Solihah, dan ada Muhammad Fazil Hafiz. Presentasi kami akan meliputi analisis SWOT, go-to-market strategi, serta cara memitigasi 3 risiko terbesar. Yang pertama, kita akan membahas tentang potensi kepercayaan pelanggan terhadap pembelian seafood di Batam melalui analisis SWOT. Kita mulai dari strength atau kekuatan. Yang pertama ada kelimpahan sumber daya makanan laut di perairan sekitarnya. Jadi Batam ini memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah termasuk berbagai jenis ikan, udang, dan kerang yang mendukung industri seafood. Yang kedua ada tingginya permintaan produk makanan laut di pasar lokal dan internasional yang menciptakan peluang pertumbuhan bagi industri seafood di Batam. Yang ketiga ada dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri makanan laut yang memberikan insentif dan bantuan untuk pengembangan industri makanan laut di Batam. Yang keempat, ada ketersediaan tenaga kerja terampil di industri perikanan, seperti nelayan dan pengolah seafood, mendukung produksi yang berkualitas. Lalu ada weaknesses atau kelemahan. Yang pertama ada terbatasnya infrastruktur untuk pengolahan dan ekspor produk makanan laut yang menjadi penghambat bagi pengolahan dan ekspor produk seafood Batam. Yang kedua, ketergantungan pada ketersediaan musiman spesies tertentu yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan. Yang ketiga, kurangnya standarisasi kualitas produk makanan laut yang mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap produk seafood Batam. Yang keempat, terbatasnya upaya pemasaran dan promosi produk makanan laut Batam yang dapat menghambat kesadaran pelanggan terhadap produk seafood Batam. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, perluasan industri makanan laut untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Peluang untuk memperluas produksi dan memenuhi permintaan yang terus meningkat di pasar lokal maupun internasional. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan bernilai tambah. Peluang untuk pengembangan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan daya tarik pasar. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi dengan mitra internasional. Yang keempat, investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Peluang untuk meningkatkan kemampuan pengolahan dan ekspor melalui investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang lebih baik. Lalu ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan dengan daerah penghasil makanan laut lainnya. Persaingan yang ketat dengan daerah lain dapat mengancam pangsa pasar seafood di Batam. Yang kedua, masalah lingkungan dan peraturan. Masalah lingkungan dan peraturan yang ketat dapat mempengaruhi operasional bisnis seafood Batam. Yang ketiga ada fluktuasi harga pasar produk makanan laut. Fluktuasi harga pasar dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis seafood di Batam. Yang keempat, ada potensi terjadinya bencana alam atau faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi stabilitas bisnis seafood Batam. Baik, berikutnya lanjut ke go-to-market strategy. Terdapat 6 bagian, yaitu mulai dari yang pertama, yaitu who. Siapakah target audience dari bisnis seafood di Batam? Nah, Batam itu memiliki banyak orang yang mungkin bisa menjadi pelanggan dari seafood, yaitu bisa dari pecinta seafood, turis, warga Batam, dan lainnya. Setiap kelompok ini punya kebutuhan yang berbeda. Kita perlu punya rencana pemasaran yang sesuai buat masing-masing kelompok. Misalnya, buat menarik perhatian turis, dapat dilakukan promosi keindahan dan keunikan seafood di Batam. Dan tapi untuk yang warga lokal juga bisa fokus ke kualitas dan keaslian produk. Berikutnya, lanjut ke what, yaitu produk atau service yang akan ditawarkan. Berbagai macam sih ini dapat dipastikan dengan kualitas tetap yang nomor satu. Bisa juga menawarkan pengalaman belanja yang menyenangkan dan ramah, baik dari segi produk maupun layanan pelanggan. Produk dari seafood ini mulai bisa dari berbagai macam hewan-hewan laut dan juga seperti produk frozen-nya. Berikutnya ke why. Why itu bagaimana kita memposisikan brand kita, itu brand positioning. Dalam memposisikan brand ini, kita dapat mempromosikan bisnis seafood dengan
berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi lokal. Kita juga bisa membantu promosi dan bahkan memberi dukungan langsung kepada warga-warga lokal untuk bisa mengangkat bisnis mereka, memperkuat posisi merek ini dengan strategi pemasaran yang efektif, seperti mengutamakan kualitas produk, menggunakan digital marketing, dan menjalani kerjasama dengan pihak terkait atau membantu membangun reputasi bisnis sebagai penyedia seafood berkualitas dan dapat diandalkan. Berikutnya ke where, yaitu target market. Untuk bisnis seafood sendiri bisa dijalankan di restoran, hotel, supermarket, dan juga pasar online. Pastikan untuk menyediakan produk ini di tempat-tempat yang sesuai dengan target audiensnya. Jangkau wisatawan, maka restoran atau toko di daerah wisata mungkin menjadi target pasar yang baik. Berikutnya how, itu marketing atau sales plan. Strategi pemasaran akan melibatkan pengguna media sosial, penyelenggara event, dan promosi penjualan melalui platform e-market, serta penyediaan layanan pengiriman dan pemesanan online untuk mencapai pelanggan potensial dan meningkatkan kesadaran tentang produk. Berikutnya yang terakhir dari go-to-market strategy adalah when, yaitu timingnya. Waktu yang tepat untuk memulai bisnis seafood di Kota Batam harus memperhitungkan faktor-faktor seperti musim, tren pasar, kesiapan pasar, tingkat persaingan, dan kondisi ekonomi. Dan berikutnya penting untuk memilih waktu di mana pasokan seafood segar tersedia secara konsisten. Permintaan pasar tinggi, infrastruktur pasar mendukung, persaingan relatif rendah, dan juga kondisi ekonomi yang stabil. Lalu selanjutnya di sini ada resiko terbesar penjualan makanan seafood di Batam. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasannya data tersebut merupakan salah satu contoh restoran seafood di Kota Batam dengan berdasarkan tingkat penilaian pelanggan. Dengan menganalisa rating-rating tersebut dan berbagai total ulasan yang ada, resiko persaingan tersebut dapat kita mitigasi dengan yang pertama kualitas rasa. Menurut buku Drummond dan Brewer pada tahun 2010, cita rasa merupakan cara dalam pemilihan makanan atau minuman yang dibedakan dari rasa itu. Jadi setiap eh, restoran yang ada harus memiliki cita rasa yang berbeda dan kualitas cita rasa yang sempurna. Lalu kedua, kualitas pelayanan. Menurut Kotler pada 2019, hubungan antara kualitas layanan yang diterima dan kualitas layanan yang diantisipasi digambarkan sebagai kualitas layanan. Kualitas layanan yang diterima sangat baik jika suatu layanan yang diperoleh ataupun dirasakan selaras dengan peruntukannya. Jadi pelayanan juga merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko yang penting dari sebuah persaingan pada eh, restoran yang ada. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Menurut Hawkins dan Loney dikutip dari Gipto 2004, halaman 101, antara lain, satu, kesesuaian dengan harapan. Dua, yaitu minat berkunjung untuk kembali, kesediaan merekomendasikan pada konsumen lain. Dan ini merupakan bentuk-bentuk salah satu dengan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya kita masuk kepada risiko fluktuasi harga. Fluktuasi harga pada penjualan seafood di Batam dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan bagi bisnis dan mengurangi daya saing di pasar. Jika tadi kita sudah membicarakan risiko, tentu selanjutnya ada mitigasi. Nah, untuk mengatasi risiko yang sudah disebutkan tadi, yaitu dengan cara mengatur harga produk secara fleksibel tetapi tetap kompetitif, sesuai dengan kondisi pasar dan biaya produksi. Selain itu, dengan mengurangi limbah seafood melalui manajemen persediaan yang efisien dan meningkatkan kualitas produk sehingga dapat meminimalkan kerugian akibat fluktuasi harga. Risiko terbesar penjualan makanan seafood di Batam. Jadi risiko perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen terjadi akibat ekspektasi dan selera terhadap makanan seafood menurun. Jadi mitigasi risikonya pertama kepuasan pelanggan. Menurut Gerson pada tahun 2010, kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. Selanjutnya, berikutnya adalah referensi yang kami tulis dan beberapa data yang kami input dari beberapa jurnal. Ini merupakan data yang kami input dari beberapa berita dan sumber yang kami input dari jurnal. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.